dapat 800 mili. Jadi kalau hitungannya sekitar 200 ribuan lebih ya. Wow, lumayan banget hematnya teman-teman. Hai, welcome back to my YouTube channel dengan Glenn di sini. Di video kali ini teman-teman, kembali saya mau menjawab banyak banget yang masuk request ke saya, baik melalui DM, komen di YouTube, bahkan di Instagram. Pengen banget untuk dibikinin minyak wijen. Minyak wijen itu memang kadang-kadang kita pakai ya di masakan-masakan. Gak semua teman-teman aksesnya mudah untuk dapetin minyak wijen. Caranya gampang banget, bahan-bahannya juga mudah banget didapat. Dengan modal hanya di bawah 15.000 ya, saya udah bisa bikin minyak wijen sekitar 800 ml. Nah, sekarang kita siapkan bahannya dulu yuk. Tentu saja ya, kalau kita mau bikin minyak wijen berarti kita butuh wijen. Wijen ini sebanyak 50 gram. Ini saya belinya di toko bahan kue teman-teman. Ini saya beli harganya itu 11.500 per seperempat kilo. Berarti kalau saya butuh 50 gram, berarti ini hanya sekitar 2.300 rupiah ya. Di sini kita butuh minyak. Ini saya pakai hanya 800 ml. Jadi ini adalah minyak goreng kemasan. Jadi saya belinya yang kemasan, jangan yang curah. Kalau yang curah itu dia agak kadang-kadang kalau kita endapkan tuh suka berbau tengik ya. Dia 1 liternya itu sekitar 13.000 sampai 15.000. Kemarin ini saya beli sekitar 13 ribuan. Ini kalau 800 ml berarti modalnya hanya 9.000 sampai 10.000 ya. Langkah pertama, kita akan sangrai dulu. Saya masukkan semua dan kemudian saya nyalakan kompor. Kita sangrai wijen ini sampai dia matang. Warnanya itu nanti agak kecoklatan ya. Pakai api kecil aja biar dia nggak cepat gosong karena wijen ini kan halus dan tipis ya. Jadi kalau apinya terlalu besar, dia cenderung mudah gosong. Mungkin di sini butuh kesabaran teman-teman karena kita sangrai ya, jadi ini juga harus kita aduk terus. Kalau minyak wijen itu biasa kita pakai banyak sih sebenarnya di masakan-masakan ya, tapi kalau yang paling sering itu saya pakai kalau saya bikin baceman bawang putih, itu dia pakai minyak wijen. Jadi nanti baceman bawang putihnya itu jadi lebih wangi, gurih, karena wijen itu kan wanginya khas ya. Oke, ini saya sangrai dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia hasilnya minyak wijen yang udah saya sangrai. Jadi warnanya udah agak kecoklatan ya. Dan kenapa disangrai? Selain dia lebih matang, wanginya juga lebih keluar ya. Ini wangi banget loh. Selanjutnya ini akan kita haluskan. Nah, di sini saya pakai bantuan blender dari Idea Life. Ini udah ada review lengkapnya ya teman-teman. Saya bikin di video sebelumnya, nanti boleh lihat. Ini saya pakai yang dry millnya. Jadi dia punya dua gelas atau 2 bowl. Ini untuk yang dry mill, untuk yang bahan-bahan kering kayak kacang. Nah, sekarang saya akan pakai yang ini untuk blender wijennya. Saya masukkan semua, saya tutup, pasang ke kepala mesinnya. Oke, itu dia udah ngunci, jadi dia udah nggak geser-geser lagi. Teman-teman boleh lihat di sini, nanti saya akan geser ke angka 1 ya. Oke, ini dia karena lengket, jadi saya mau guncang-guncang dulu kayak gini. Wijen itu kan ada minyaknya di dalam. Nah, ini dia udah mulai halus ya, teman-teman. Oke, saya lanjut lagi. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Nggak semua blender ya, teman-teman bisa menggiling yang kering, bahan kering seperti ini ya. Kalau blender teman-teman pakai blender yang buat jus, nah itu nggak bisa. Kalau yang untuk bikin bahan kering seperti ini, itu biasanya harus ditambah air. Oke, sekali lagi ya. Oke, selesai. Ini saya buka. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman.
Nih, kelihatan ya, dia udah halus, udah seperti bubuk, dan karena dia ada minyaknya, jadi dia tuh kayak nempel gitu ya. Selanjutnya, ini kita akan masak bersama dengan minyak goreng yang tadi ya. Sekarang kita lanjut ke dapur lagi. Nah, teman-teman, selanjutnya ini akan kita masak. Di sini sudah saya siapkan wajan, dan saya akan tuang minyaknya. Semua. Ini kompornya belum nyala ya, jadi kompornya masih mati. Saya masukkan wijennya semua. Kenapa nggak langsung dinyalakan? Karena wijen ini kan udah halus dan dia udah matang ya. Tadi kan kita udah masak. Jadi kalau misalnya minyaknya panas banget kita masukkan, dia akan gosong banget dan baunya jadi nggak enak. Ini kita aduk rata dan kemudian kita nyalakan kompor. Ini kita masak nggak sampai dia panas banget. Jadi sampai nanti mulai ada keluar kayak buih-buih atau gelembung-gelembungnya. Nah, itu udah bisa kita matikan. Sambil ini kita aduk ya. Kalau beli di supermarket, dan itu biasanya adanya di supermarket besar atau mungkin di pasar ya. Kalau kayak di supermarket dekat rumah, sepertinya setahu saya nggak ada karena saya nggak pernah nemuin. Dan kalaupun beli itu dia agak mahal, itu sekitar 100 ml-nya bisa 30 ribuan. Dan ini kita tadi pakainya 800 ml minyaknya, minyak gorengnya. Jadi ini nanti hasilnya bisa dapat 800 ml. Jadi kalau hitungannya sekitar 200 ribuan lebih ya. Wow, lumayan banget hematnya teman-teman. Kita masak dulu ya. Ini saya aduk-aduk biar dia wijennya itu tadi nyampur semua ke minyaknya dan dia hancur. Teman-teman biasanya masak apa nih yang sering pakai minyak wijen? Boleh ya nanti kalau tulis di kolom komentar ya. Ini wanginya udah keluar ya teman-teman. Udah wangi banget, jadi minyaknya udah mulai ngeluarin aroma. Untuk bikin minyak wijen, kalau teman-teman hanya untuk pemakaian sendiri di rumah, itu nggak perlu banyak-banyak. Jadi paling 500 atau 600 ml untuk sekali bikin ya. Karena biasanya minyak wijen itu kan kita pakainya paling hanya 1 sendok makan. Karena ini kan minyak wijennya homemade ya, jadi nggak ada pengawet sama sekali. Tapi ini masih tahan untuk bisa disimpan nanti sekitar 1 bulan. Oke teman-teman, ini minyaknya udah panas. Ini langsung saya matikan kompornya ya. Dia udah keluar gelembung-gelembungnya ya, buih-buihnya. Jangan langsung ditinggal ya, karena panasnya masih jalan. Ini minyak wijen kita masih belum selesai. Ini kita akan diamkan dulu sekitar 12-24 jam. Jadi minimal 12 jam ya. Kalau mau lebih maksimal itu minimal 24 jam. Jadi kayak fermentasi kali ya. Jadi kita rendam dia di minyak ini. Nanti setelah 24 jam, nanti kita akan balik lagi ya. Sampai ketemu besok. Oke teman-teman, ini dia hasil minyak wijen yang udah saya diamkan. Saya diamkannya 24 jam. Hasilnya udah seperti ini. Dan kelihatan ya, itu dia udah ngendap di bawah wijennya. Dan sekarang ini akan saya saring. Di sini saya udah punya saringan. Saya nggak akan ikutkan yang mengendap di bawah ya. Nah ini dia, masih ada sisa-sisa dari wijennya. Dan di sini udah saya siapkan botol seperti ini. Ini udah saya cuci bersih botolnya. Ini akan saya simpan di dalam botol ya. Botol plastik aja juga boleh. Boleh pakai corong. Kita masukkan aja dalam botol. Ini minyak wijen yang udah kita bikin, warnanya seperti ini, coklat, dan ini udah siap kita pakai. Oke, gampang banget ya teman-teman, selamat mencoba!